Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Langsung saja kita teruskan kajian ini pada poin 83 halaman 86 poin 83. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 329 Hijriah atau pada abad 4 Hijriah, beliau berkata, wa'lam anna awwala man yanzuru ilallahi ta'ala fil jannati al-adirra'u. Ketahuilah bahwasanya orang yang pertama melihat kepada Allah di surga adalah orang-orang yang buta matanya. Summa ar-rijal, kemudian kaum laki-laki. Summa nisa, kemudian kaum wanita. Bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Mereka melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang beriman, akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada rembulan di kala purnama. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihada wajibun. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, mengimani hal ini adalah wajib hukumnya. Wa inkaruhu kufrun, sedangkan mengingkarinya adalah suatu kekafiran. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin 83 ini berkaitan dengan salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu bahwasanya orang-orang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat kepada wajahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalil tentang masalah akidah yang satu ini ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih dan mutawatirah. Banyak periwayatannya. Di antara dalil Al-Quran, ini sebetulnya sudah pernah kita lewati pembahasannya dalam kitab Syarh Sunnah. Namun ini ditekankan lagi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Yang pertama dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri, yaitu pada waktu di surga, di hari kiamat. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ila rabbiha nadhirah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tanzuru ila rabbiha. Mereka melihat kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Ayatnya sangat terang benderang, jelas sekali tentang akidah yang satu ini. Orang-orang beriman akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla di surga kelak. Apalagi kata para ulama, disandarkan melihat kepada Rabb-nya kepada wajah. Ya. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman berseri-seri. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Melihat dengan mata kepala mereka. Ya, makanya ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari bi'ayuni ru'usihim. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Ini untuk membantah keyakinan sesat sebagian kelompok, di antaranya kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang di antara mereka ada yang mentakwilkan melihat dengan mata hati mereka. Ini ucapan yang batil, karena ayatnya jelas, wajah mereka berseri-seri. Kemudian dikatakan kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Wajah ketika melihat dengan apa? Mata kepala, bukan dengan mata hati. Ya, makanya sekali lagi Imam Barbahari menegaskan, menekankan dengan ucapan beliau, bi'ayuni ru'usi. Mereka melihat Allah Azza wa Jalla di surga dengan mata kepala mereka. Dalilnya jelas, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, al-husna. Kata Rasul dalam mentafsirkan ayat ini, al-husna yaitu al-jannah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan surga wa ziyadah, dan tambahannya. Kata Rasul yaitu melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ditafsirkan oleh As-Sunnah As-Sahihah. Maka jelas akidah ahli sunnah mengatakan orang-orang yang beriman melihat kepada Rabb-nya dengan mata kepala mereka di surga. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir itu terhijabi dari melihat kepada Rabb mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, walamma hujibu haula fi as-sukhti
ketika orang-orang kafir terhijabi dari melihat Allah ketika Allah dalam keadaan murka di hari kiamat, maka kebalikannya haula'il mu'minun yarawnahu firridha. Maka kebalikannya orang-orang beriman akan melihat kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Ya. Ini tafsir dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ayat tadi dari surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbim yauma idzin lamahjubun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir terhijabi di hari kiamat, terutama di neraka, dari melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya orang beriman akan melihat kepada Rabb mereka di surga dalam keadaan ridha. Ya, kalau sama-sama nggak melihat, nggak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin di surga dan di neraka tadi. Ya, maka ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Adapun dalil dari hadis Rasul SAW tentang akidah ini, maka seperti yang kita sampaikan tadi, kata para ulama, hadisnya mutawatirah. Bahkan kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, diriwayatkan hadis tentang ini oleh salasuna sahabiyah, 30 sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, oleh para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, atau yang mengikuti jejak mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, adapun hadisnya tadi dinukilkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Ini salah satu riwayatnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kalian, yaitu wahai orang-orang beriman, akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Jelas-jelas kata Rasul, innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Rasul tekankan melihat dengan mata kepala sebagaimana manusia di dunia melihat rembulan di kala purnama. Ini juga bantahan kepada yang mentakwil tadi, melihat dengan mata hati. Apakah melihat rembulan dengan mata hati? Ya. Rasul mengatakan, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Kata para ulama, ini tashbih ru'ya birru'ya, la tashbih al-mar'i bil mar'i. Jangan salah paham. Kata-kata sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, ini Rasul menyamakan cara melihatnya, bukan menyamakan Allah dengan rembulan. Naudzubillah min dzalik. Jangan gagal paham. Rasul mengatakan, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Kata para ulama sekali lagi, ini tashbih ru'ya birru'ya. Rasul menyerupakan, menyamakan cara melihat Allah dengan cara melihat rembulan. La tudhamun, kalian tidak saling berdesak-desakan. Ada riwayat la tudharuna, tidak saling memadaratkan. Ini cara melihat Allah, bukan menyerupakan Allah dengan rembulan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi juga penegasan, mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ya. La tudhamuna fi ru'yatih. Kata pentahqiq di sini, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sekali lagi, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, hadis ini mutawatir, ada 30 sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkannya. Makanya kalau kita mungkin pernah belajar hadis atau mustalah hadis, yaitu tentang hadis mutawatir, salah satu contoh hadis mutawatir adalah hadis tentang ar-ru'yah, yaitu orang-orang beriman melihat kepada Rabb mereka di surga. Dan juga Rasul SAW dalam hadis yang sahih
Kalau nggak salah riwayat Imam Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam doa Rasul SAW. Rasul pernah berdoa kepada Allah, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Aku memohon kepadamu ya Allah. As'aluka, aku memohon kepada engkau ya Allah. Ladzatan nadhar, kelezatan melihat kepada wajahmu. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan di situ juga ada penetapan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ya, ahli sunnah meyakini Allah punya sifat wajah sesuai dengan ayat tadi dan juga dalil-dalil yang lainnya, tanpa menyerupakannya dengan wajah makhluk, karena Allah berfirman, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak membagaimanakan, membayangkan sifat Allah tersebut, dan tidak mentakwil, mentahrif sifat wajah tersebut, ya. Dan juga tidak menafikannya, menetapkan apa adanya. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, dan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, ini adalah kenikmatan yang paling besar di surga. Ya. Makanya mungkin yang membaca pengumuman kajian kita judulnya kenikmatan yang paling besar di surga, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Rasul Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nar. Apabila penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, kita mohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kata Rasul, apabila penghuni surga telah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, yunadi munadin, ada seruan dari langit. Ya. Ada seruan dari langit. Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, innalakum indallahi ma'idan yuridu an yunjizakumuh. Seruan dari langit itu mengatakan, wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian memiliki satu waktu yang spesial, istilahnya, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah hendak untuk mewujudkannya kepada kalian, untuk kalian. Kemudian fayakulun, penghuni surga pun menjawab, ma huwa, apa itu? Apa yang spesial itu? Kemudian penghuni surga mengatakan lagi, alam yusaqil mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilnal jannata wa yujirna minan nar. Bukankah Allah telah memperberat amal kebaikan kita? Bukankah Allah telah mencerahkan, memutihkan wajah-wajah kita? Dan bukankah Allah telah masukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari api neraka? Maka fayakshifu al-hijab, Allah pun menyingkapkan hijabnya, membukakan hijabnya. Fayanduruna ilallahi azza wa jalla, maka mereka pun melihat kepada Allah azza wa jalla, kepada wajah Allah azza wa jalla. Kemudian dalam akhir hadis, fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim min an yanduru ila rabbihim. Dan tidaklah mereka diberikan yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata para ulama, kenikmatan yang terbesar, yang paling luar biasa, yang paling istimewa di surga, melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim min an yanzuru ila rabbihim." Tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya orang-orang beriman akan melihat kepada Rabb mereka di surga kelak. Ya. Adapun ucapan Imam Barbahari tadi di awal, ketahuilah bahwasanya yang pertama melihat kepada Allah di surga adalah orang-orang yang buta, kemudian kaum laki-laki, kemudian kaum wanita. Kalau kita lihat syarah para ulama, baik syarah Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Syekh Shalih As-Suhaimi dan seterusnya, yang tertulis maupun yang rekaman suara mereka semuanya mengatakan tidak ada dalil tentang urutan ini. Ya, wallahu taala alam. Sekali lagi, urutan seperti ini tidak ada dalilnya. Cuma sekali lagi, akidah orang beriman melihat kepada Rabb mereka ini wajib untuk diyakini. Cuma urutan-urutan seperti tadi yang melihat pertama kali orang yang buta, kemudian kaum laki-laki, kaum wanita, ini tidak ada dalilnya. Wallahu taala a'lam, maka tidak perlu untuk diyakini urut-urutannya. Ya. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wal imanu bihada wajibun, mengimani akan ini wajib. Karena ini bagian daripada iman kita kepada Al-Quran, bagian iman kita kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah mengatakan, wa ru'yatu haqqun li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin kama nataqa bihi kitab rabbina wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan ar-ru'yah, yaitu orang beriman melihat kepada Allah di surga, itu hak, benar, ya. Wa ru'yatu haqqun li al-jannah, namun tanpa meliputi melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, wujuh yaumaidin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya. Wal imanu bihada wajibun. Dan ini sekali lagi ijma' ahli sunnah wal jamaah. Wa inkaruhu kufrun. Mengingkarinya adalah kekafiran. Kalau dalam syarah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, kufur di sini maksudnya kufrun duna kufrin. Tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Ia mengeluarkan dari al-sunnah, mengeluarkan dari Taifah Mansur al-Firqah Najiyah ad-Da'wah Salafiyah, iya. Tapi tidak sampai kufrun akbar, mengeluarkannya dari al-Islam. Ya, makanya kata beliau kufrun duna kufrin. Maka sudah pernah kita sampaikan, kata para ulama di antara Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ada ungkapan dari Imam Al-Barbahari di sini yang perlu untuk diperinci, diperjelas lagi, maka butuh syarah para ulama, terutama di zaman sekarang, ya, agar kita tidak salah paham. Ya, di antaranya ada ungkapan-ungkapan beliau yang memutlakan kata-kata barang siapa menyelisihi jalannya para sahabat maka dia kafir. Nah, itu juga diperinci oleh para asyurah, pensyarah ucapan tersebut. Ya, enggak semua yang menyelisih para sahabat kufur, kecuali kalau dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan arkanul iman. Ya. Ini sekali lagi perlu untuk diperinci. Kita baca ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Irsyadus Sari fi Syarih Sunnah lil Barbahari, tentang ungkapan beliau wa inkaruhu kufrun, mengingkarinya adalah kekafiran. Ya, kata Imam Al-Barbahari, wa inkaru kufrun, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, fala'allal murada bihi annahu kufrun duna kufrin.
Mungkin maksud Imam Barbahari adalah kufrun duna kufrin. Wa kaunu kufrun bima dallat alil adillah hadalah syakkafi. Adapun kalau yang dimaksud kufur di situ mengkufuri dalil-dalil yang ada, maka ini tidak diragukan lagi. Wa kaunu mukhrijun minal millah hada fi nadhar. Adapun dikatakan kufur keluar dari Islam, maka ini perlu untuk dikoreksi kembali. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian pula masalah urutan yang melihat tadi, kata Syekh, wa amma tartib alladzi dzakarahu anna awwala man yanzur ila Allah taala fil jannah al-adirra thumma rijal thumma nisa bi ayuni rusihim fala a'rifu dalilan fi dzalik wallahu taala alam. Adapun urutan yang disebutkan Imam Al-Barbahari, yang melihat pertama kali adalah yang buta, kemudian kaum laki-laki, kemudian kaum wanita, kata beliau fala a'rifu dalilan, aku tidak tahu dalil tentang hal ini wallahu taala alam. Ya, sekali lagi ucapan para ulama tetap harus ditimbang dengan ad-dalil. Ya, ucapan Imam Barbahari sini tidak bisa diterima. Kenapa? Ini masalah hal gaib dan ini butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau memang tidak ada dalilnya, maka tidak bisa diterima. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ucapan para ulama bukan dalil. Ya, kita terima ucapan ulama kalau sesuai dengan ad-dalil. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun naji'ah taifan mansurah, la tata'asab liwahidin minal ulama. Ahlus sunnah wal jamaah, firqah naji'ah taifan mansurah, tidak fanatik kepada seorang pun dari para ahli ulama. Ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan ad-dalil itu pada qala Allah wa qala Rasul dan ijma' para as-salafus salih. Ya. Adapun ucapan person para ulama, maka ini perlu ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Kalau sesuai diterima, kalau tidak maka tidak boleh untuk diterima. Kullun yu'khad min qali wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma sekali lagi harus dibedakan pembahasan inti poin ini, yaitu orang beriman melihat kepada Allah di surga itu hak. Adapun urutannya ini yang tidak bisa diterima kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil dalam masa ini sebagaimana kata para asyurah yang mensyarah ucapan beliau ini. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ahlul bidah mereka punya banyak syubhat tentang masalah ini. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, mereka mentakwil. Melihat Allah, kata mereka, ya, cuma melihat dengan mata hati. Sudah kita sampaikan sebagian bantahannya. Demikian pula mereka punya syubhat lagi, membawakan ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf, yaitu kata-kata lantarani. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihat kepadamu. Kemudian Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Kata sebagian ahli bidah, ini dalil tentang tidak mungkin orang-orang itu melihat kepada Allah, karena Allah mengatakan lantaroni. Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya dalam sisi pembahasan bahasa arti lantaroni. Ya. Seorang pakar bahasa Arab yang bernama Ibnu Malik, yang dikenal dengan bukunya dikenal dengan Alfiyah Ibni Malik, beliau mengatakan wa man ra'an nafya bilan mu'abbada faqauluhu faqaulurdud wa siwahu fa'duda. Ya, kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, barang siapa yang berpendapat lan, kata-kata lan taroni itu untuk menafikan selama-lamanya, maka ucapannya ditolak atau tolaklah
dan selainnya ikutilah, kuatkanlah. Artinya secara bahasa saja tidak benar kalau kata-kata lan taroni itu menafikan melihat Allah selama-lamanya. Ya. Maka arti yang benar lan taroni yaitu engkau wahai Nabi Musa tidak bisa melihatku di dunia ini. Lan taroni bukan selama-lamanya. Ya, dari segi bahasa demikian kata Ibnu Malik. Bahkan dalam ayat Al-Quran kata-kata lan yang diiringi dengan abadah selama-lamanya itu bukan untuk menafikan selama-lamanya. Sebagaimana ke dalam kisah penghuni api neraka, mereka pernah mengatakan di dunia walayat, atau Allah mengatakan walayatamannahu abada. Mereka para penghuni api neraka waktu itu di dunia mereka tidak pernah mengharapkan kematian. Kata-kata lan walayatamannahu abada. Namun di akhirat, di neraka mereka meminta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan wahai Malik, penjaga api neraka, hendaklah Rabbmu mematikan dirimu, mematikan diriku. Ya. Padahal di dunia mereka dikatakan lan yatamanau abada. Tapi lan di situ tidak menafikan selama-lamanya. Demikian pula lan taroni, engkau tidak bisa melihatku wahai Musa, maksudnya di dunia, bukan selama-lamanya, bukan sampai di akhirat. Ya. Di dunia manusia, di antaranya Nabi Musa alaihissalam, manusia yang termulia di zamannya, tidak bisa melihat Allah karena kelemahan manusia. Jangankan manusia, gunung saja, kata Allah dalam lanjutan ayat tadi, falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, hancur gunung itu. Gunung yang kokoh seperti itu hancur melihat Allah, apalagi manusia. Di dunia manusia tidak punya kekuatan untuk melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di akhirat Allah berikan kekuatan kepada mereka. Sekali lagi, yang berdalil dengan kata-kata lantarani ini salah. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan poin ke-83 di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat kepada wajah Allah di surga. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan manusia biasa, tadi Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah. Demikian pula dengan Sayyidu waladi Adam. Nabi kita Muhammad SAW tidak melihat kepada Allah, terutama ketika Isra wal Mi'raj. Ya. Bahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasul dalam Sahih Muslim, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat kepada Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat kepada wajahnya. Nanti di surga kata Rasul SAW tadi, yakshiful hijab, Allah akan menyingkapkan hijabnya. Dalam hadis yang sahih juga Rasul mengatakan hijabuhu an-nur. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilai basaruhu min khalqihi. Hijab Allah adalah cahaya. Kalau Allah menyingkapkan cahayanya, maka cahaya wajahnya itu akan membakar semua yang dilihatnya sepanjang mata memandang dari makhluk-makhluknya. Ya. Di dunia tidak mungkin manusia bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah pernah kita sampaikan. Kita bacakan di awal-awal kitab ini ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Waman ro'a waman za'ama anna ahadan ro'a rabbahu fid dunya faqad kafara." Barang siapa yang mengaku-ngaku ada seseorang yang melihat kepada Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Ya, ini sudah kita lewati ucapan beliau tersebut. Nah, kita lanjutkan poin 84. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu makanat zandaqatun qat,
wala kufrun, wala syakkun, wala bid'atun, wala dalalatun, wala hiratun fid din illa minal kalam wa ashabil kalam wal jidali wal mira' wal khusumah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidak ada kezindikan alias kemunafikan, tidak ada kekafiran, tidak ada keraguan, tidak ada kebid'ahan dan kesesatan, tidak ada kebingungan atau kemincla-minclian dalam urusan agama kecuali sebabnya dari ilmu kalam, dari ashabil kalam, para pengikut ahlil kalam, ya, wal jidal, yang suka mendebat agama Allah Subhanahu wa ta'ala atau suka debat kusir. Wal ajabu kaifa yashtari'ur rajul 'alal mira' wal khusuma wal jidal wallahu ta'ala yaqul ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru. Dan yang sangat aneh, bagaimana seseorang itu mendebat agama Allah, sedangkan Allah berfirman, tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang kafir. Fa'alaika bitaslim. Kewajiban Anda sebagai seorang muslim muslimah adalah pasrah tunduk, sami'na wa sadaqna, kepada kabar berita yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Waridha bil athar, ridha dengan al-athar, Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Wa ahlil athar, ridha dengan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah yang sahihah. Wal kaf was sukut, dan diam, tidak ngeyel, tidak membantah agama Allah, tidak membantah ayat dan hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Ya, ini masih ada kaitan dengan pembahasan ar-ru'ya tadi. Ini sebagaimana juga yang dituangkan oleh Imam At-Tahawi dalam masalah ar-ru'ya tadi. Kalau antum baca pembahasan Imam At-Tahawi tentang ru'ya tadi, ada pembahasan wajibnya at-taslim. Ya. Di sini kata beliau, wa'lam, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, tidak ada kezindikan, tidak ada kekafiran, keraguan, kebid'ahan, kesesatan, kebingungan atau keminca-mincilan dalam agama kecuali sebabnya adalah al-kalam. Kata para ulama, ini salah satu sebab. Banyak penyebab-penyebab kesesatan, kekafiran dan keraguan-raguan atau kemincilan-mincilan. Namun satu sumber yang paling pokok yaitu adanya ilmu kalam. Ya, sudah sering kita sampaikan, di antara definisi ulama tentang ilmu kalam yaitu ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan logika. Itu namanya ilmu al-kalam, alias al-aqlaniyun, para pengikutnya, orang-orang yang menuhankan akal mereka, yang mereka lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semuanya diukur dengan akal picik mereka. Ini sekali lagi adalah al-kalam. Ya, ilmu kalam itu sebab kekufuran, kesesatan dan penyimpangan. Dan ini yang juga diucapkan oleh ulama-ulama ahli-sunnah yang lainnya. Ya, di antaranya muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah yang dikenal dengan Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man talabad dina bil kalam tazandaqa. Orang yang belajar ilmu agama lewat ilmu kalam, atau mungkin istilah kerennya ilmu filsafat, maka dia itu menjadi zindiq. Ya, dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan, al ilmu bil kalami jahlun. Memahami ilmu kalam itu kebodohan. Wal jahlu bil kalami ilmu. Sedangkan tidak tahu ilmu kalam itu adalah ilmu yang sebenarnya. Namun tadi kata beliau, belajar agama lewat ilmu kalam itu adalah zindiq atau jalan menuju kekafiran, kemunafikan dan kesesatan. Ya. Laqad shadaku rahimahumullah.
sungguh benar ucapan mereka tersebut. Ya, karena bagaimana mungkin mereka bisa tahu kebenaran agama ini lewat al-kalam. Ya, sedangkan asalnya ilmu kalam dari orang-orang filsafat Yunani dan seterusnya. Ya, sudah pernah kita sampaikan, salah satu pelopornya adalah Al-Khalifah Al-Ma'mun, yang dia mengimpor buku-buku filsafat dari Yunani dan seterusnya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian banyak kaum muslim yang membacanya hingga mereka pun terpengaruh dengan ilmu filsafat tersebut, maka munculnya kelompok Al-Mu'tazilah sampai muncul fitnah yang sangat besar, fitnah khalqil Quran. Al-Quran makhluk, itu semuanya salah satu sebab utamanya karena ilmu al-kalam. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama sangat mengecam ilmu ini. Ya, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukuman yang aku berikan kepada ahli kalam, para pengikut ilmu kalam, dipukul dengan pelepah kurma dan terompah. Wa yutafu bim fil asyai wal qabail. Kemudian dikelilingkan, dikarak di kabilah-kabilah, di kampung-kampung, seraya diumumkan hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah. Inilah balasan, hukuman, sanksi bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wa akbala ala ilmil kalam, dan dia lebih mendahulukan ilmu al-kalam. Ini ungkapan keras Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak ada ulama al-sunnah yang meridhai ilmu al-kalam, karena itu sumber kesesatan. Dan itu sekali lagi sumber perpecahan umat Islam. Banyaknya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin karena ilmu al-kalam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah ahli kalam, tidak aneh kalau muncul penyimpangan, kesesatan. Karena itu sumber kesesatan. Cepat atau lambat akan tertimpa. Ya, syubhat ahli kalam tersebut. Ya, di antaranya kebingungan, keraguan, kemincela-mincelian. Itu sebabnya ilmu al-kalam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli kalam, beliau mengatakan wabil jumlati fathabatu wal istiqraru fi ahli sunnati wal hadith adha'af ma inda ahli kalam. Bahwasanya kekokohan, keistiqomahan, kekonsistenan yang ada pada diri ahli sunnah wal hadith itu berlipat-lipat ganda dibandingkan yang ada pada ahli al-kalam. Ya, karena sekali lagi ahli kalam mereka hanya bersandar kepada akal. Akal manusia berbeda-beda. Kalau ketemu akal yang lebih pintar lagi, berubah lagi dan seterusnya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata para ulama ahlussunnah, dan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarh Aqidah Thahawiyah, bagaimana ungkapan tokoh-tokoh ahli kalam yang menyesal. Kenapa mereka dahulu belajar ilmu al-kalam? Di antaranya Ar-Razi. Dia mengatakan, kata dia ya kurang lebih maknanya, nihayatu iqdamil uquli iqalu. Puncak menuhankan akal, mendahulukan akal adalah kebingungan. Ya. Wa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il amin dhalalu. Dan puncak daripada usaha ahli kalam adalah kesesatan. Ya. Pertengahan jalan bingung, akhirnya sesat. Ya. Kemudian dalam bait yang kedua dia mengatakan wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami terasa liar dalam jasad kami. Bingung dia. Karena itu dalilnya ucapan Aristoteles, Toples atau Pluto dan seterusnya. Ya. Ucapan-ucapan orang-orang filsafat atau orang-orang kafir tersebut. Ya. Kemudian kata Ar-Razi, wa hasilu dunyana, hasil daripada mencari ilmu kalam, belajar ilmu kalam, ada gangguan, bala, musibah, bencana, adan wa wabalu,
walam nastafid. Dalam bait yang ketiga, walam nastafid min bahtina. Kami tidak bisa mengambil faedah dari belajar ilmu kalam kecuali hanya mengumpulkan qila wa qalu, ucapan fulan sebagainya. Tidak ada apa? Ya, kebenaran yang dipegang erat. Ya. Yang ada multi tafsir dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kemincelian. Ya. Dan dia juga mengatakan, Ar-Razi mengatakan, ya, dalam ungkapan yang lain, laqad ta'amaltu aturqal kalamiyah wal manahij al-falsafiyah fama ra'aituha tashfi alilan walam turwi ghalilan. Kata dia, aku telah merenungkan metode-metode ilmu kalam dan ilmu-ilmu filsafat, dan tidak ada aku melihat ilmu kalam, ilmu filsafat tersebut bisa, ya, tashfi alila, mengobati orang yang sakit, dan tidak bisa menghilangkan dahaga dari orang yang kehausan, yaitu haus kebenaran. Fa aqrabut turuq thariqatul Quran. Dan aku menyimpulkan jalan yang benar dalam masalah ini adalah jalannya Al-Quran. Iqra fil isbat, bacalah tentang masalah al-isbat, penetapan sifat Allah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Cukup pakai qala Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa, sudah selesai. Yakini Allah istiwa, tinggi di atas arsy, selesai. Enggak usah apa ngeyel. Oh, kalau Allah tinggi di atas arsy berarti arsy-Nya itu lebih besar daripada Allah, berarti Allah butuh. Ini ahlul kalam. Ngeyel, membantah, mendebat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tidak sami'na wa saddaqna kepada firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ar-Razi, sebenarnya cukup mengikuti metode Al-Qur'an. Ini jalan menuju kepada kebenaran yang hakiki. Iqra fil isbat, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ilayyas adul kalimut tayyibu, kepada Allah lah naik semua ucapan yang baik. Ya. Waqra fin nafi laisa kamitsli syai', dan bacalah tentang masalah penafian sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu al-basir. Ini akhir penyesalan tokoh filsafat atau ahli kalam yang bernama Ar-Razi. Ya, demikian pula yang diucapkan oleh Syarustani, dari tokoh ilmu kalam yang menyesal di akhir hayatnya. Dia mengatakan, aku telah tawaf keliling di semua sekolah-sekolah perguruan tinggi ilmu kalam. Ya. Dan aku telah membaca buku-buku ahli kalam. Fama wajatu illa wadi'an kafahairin au qari'an sinna nadim. Dan aku melihat mereka semuanya dalam keadaan kebingungan, yaitu meletakkan telapak tangannya di dagunya atau dia istilahnya bentur-benturkan gigi-giginya. Dalam, ya, sekali lagi isyarat tentang kebingungan ahli al-kalam. Ya, itu sekali lagi sebab atau salah satu sebab utama kesesatan, kekufuran, kezindikan, kebingungan dan kerancuan serta kemincelian, yaitu belajar ilmu kalam atau dekat dengan ilmu kalam dan ahli al-kalam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan salah satu metode ahli kalam yaitu mendebat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Seperti yang kita sampaikan tadi. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah mengatakan a'amintum man fis sama'. Ya. Ilayyas adul kalimut tayyibu syahr ramadhan alil unzila fihil Quran. Ayat-ayat dalil tentang ketinggian Allah sangat banyak, tapi tetap dibantah, tetap mereka mendebatnya. Naudzubillah min, ini ciri ahli al-bidah. Tidak sebagaimana para sahabat Ar-Rasul SAW ketika mereka mendengarkan ayat-ayat tentang sifat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul tentang sifat-sifat Allah. Tidak ada mereka yang mendebat, mentakwilkannya. Mereka sami'na wa saddaqna. Ketika Rasul bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia, tidak ada satu sahabat pun yang
mentakwil, oh yang turun adalah rahmat Allah, oh yang turun adalah perintah Allah, malaikat Allah, tidak ada. Mereka sami'na wa saddaqna. Ketika mereka membaca ayat-ayat tentang bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, mereka nggak ngeyel. Mereka langsung sami'na wa saddaqna, tidak pernah mentakwil kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah, kekuatan Allah dan seterusnya. Ini perbedaan as-sahabah, yang mereka orang yang paling paham tentang Al-Quran, yang mereka paling selamat dalam beragama ini, yang Allah puji mereka dalam ayat Al-Quran, yang dipuji Rasulullah SAW, yang kita diperintahkan mengikuti jejak mereka. Mereka tidak pernah mentakwil, mendebat ayat-ayat Allah, terutama tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri ahli bidah, bahkan ini ciri orang-orang kafir, mendebat ayat-ayat Allah. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang kafir. Ini ciri orang kufar yang diikuti oleh ahli al-bidah dari ahli kalam. Fa'alika bitaslim. Kewajiban seorang muslim pasrah tunduk kepada sabda Rasulullah SAW, kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan hukum-hukum Allah, syariat Allah, berkaitan dengan amal-amal anggota badan, sami'na wa ata'na. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya orang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan suatu perkara dari Rasulnya untuk dia punya pilihan yang lainnya. Innama qaulal mu'minin idza du'a ilallahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini dalam masalah amal ibadah, sami'na wa ata'na, hukum-hukum syariat. Dalam masalah kabar berita, sami'na wa saddaqna. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali mereka tidak beriman, tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim dalam apa yang Rasul putuskan, dan mereka tidak punya keberatan dalam hati mereka, dan mereka yusallimu taslima, tunduk patuh, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alika bitaslim wa ridha dengan al-athar, dengan sunnah Rasulullah SAW yang as-sahih. Wa ahli al-athar wal kafi was-sukut. Nah, ini poin ke 84. Mungkin kita lanjutkan sedikit poin 85, karena masih ada kaitan dengan poin 84 ini. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'adzibul khalqa finnari. Wajibnya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab makhluknya dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min adzabin nar. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah mengazab makhluknya dari orang kafir atau pelaku-pelaku dosa besar yang Allah kehendaki untuk masuk neraka di dalam api neraka. Fil aghlal, mereka dibelenggu di rantai-rantai besi, wal angkal was salasil wan naru fi ajwafihim, api neraka di kerongkongan mereka, wa fawqihim, di atas mereka, wa tahtim, di bawah mereka. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mengazab sebagian makhluknya di dalam api neraka. Wa dzalika anal jahmiyata minhum Hisham al-Futi qala inna ma yu'adzibullahu indan nar raddun 'ala Allahi wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Barbahari menyebutkan hal ini? Karena kelompok Jahmiyah, di antaranya Hisham al-Futi, pengikut kelompok Jahmiyah yang bernama Hisham al-Futi, dia mengatakan Allah mengazab manusia
di sisi di samping neraka, bukan dalam nerakanya. Ya. Ini ucapan nyeleneh, bin sesat dan menyesatkan dari kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Ini adalah bentuk raddun ala Allah, membantah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahli kalam, di antaranya kelompok Al-Jahmiyah. Mereka apa? Menuhankan akal mereka. Semuanya diukur dengan akal mereka. Ya. Mereka punya keyakinan Allah mengadab orang-orang tersebut bukan di dalam api neraka, tapi di samping api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ayat-ayatnya jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab, dari orang-orang musyrikin, mereka di dalam api neraka jahannam. Fi nari jahannam. Kok kata mereka indal nar? Ya, di samping api neraka. Ya, dan ayat-ayat tentang masa ini sangat banyak sekali. Namun inilah ahlul bidah, inilah kesesatan. Ya. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Mata ini semuanya melihatnya. Lakin takhfal al-umyani. Namun matahari kebenaran yang terang benderang itu tersembunyi, tidak terlihat oleh orang-orang yang buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Dan masih banyak lagi ya, kekufuran, kesesatan kelompok Al-Jahmiyah yang sudah pernah kita sampaikan. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah mengazab orang-orang tersebut fil al-aghlal, ya, dalam belenggu besi, ya, fil aghlal wal ankal wasalasil. Dalil-dalilnya banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, ya, innaladaina ankalan wa jahima. Ahlus sunnah membenarkan semua kabar berita di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan sifat Allah ataupun yang berkaitan dengan kejadian-kejadian hari kiamat, diantaranya dalam api neraka. Meyakini apa adanya, tidak sebagaimana kelompok Jahmiyah yang mengarang akidah sendiri. Ya, bahkan mereka ada pula yang mengatakan, naudzubillah min dzalik, ini al-junun funun. Kata para ulama, gila itu berseni-seni bermacam-macam. Di antaranya gilanya kelompok Al-Jahmiyah, memiliki ucapan-ucapan yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terutama tentang masalah al-iman bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kalau penghuni neraka itu sudah masuk neraka, mereka yataladzadzuna binnar. Mereka merasa nikmat dengan api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bahkan ada sebagian al-bidah dulu yang pernah dialog dengan ahli sunnah mengatakan jin itu kalau diadab di neraka mereka tidak merasa tersiksa. Kenapa? Karena jin diciptakan dari api. Ya, maka dibalas oleh ahli sunnah pada waktu itu dengan dilempar dengan pasir, dengan tanah. Ya. Dia pun apa? Merasakan sakit. Padahal apa kata ahli sunnah? Manusia diciptakan dari tanah, tapi kalau dilempar dengan tanah dia terasa apa? Sakit. Ini bantahan kepada mereka yang naudzubillah min dzalik punya akidah yang nyeleneh tadi. Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Ini semuanya bentuk membantah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri ahli bidah ngeyel, tidak sami'na wa sadaqna kepada kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mendahulukan akal daripada qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tentang hari Rasul SAW, tentang larangan duduk di
naungan yang tidak merata bayangannya. Ya. Ini ada pembahasan masalah seseorang itu tidak selayaknya memakai sandal ya yang tidak sepasang, satu kanan saja, pakai sandal satu. Ini ada, termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula berteduh di tempat yang di situ tidak merata. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.